Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan proposal Matching Fund Kedereka 2023. Tim kami mengajukan judul Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut Inovatif untuk mewujudkan industrialisasi rumah tangga masyarakat pesisir Jeneponto. Tim kami adalah saya sendiri, Dr. Insinyur Sri Mulyani MM sebagai Ketua, Dr. Insinyur Suryawati Salam MSc sebagai anggota, Dr. Haryanti SP MSc sebagai anggota, dan Bapak Emil Salim Rasidi MT MSc sebagai anggota. Mitra kami adalah KSUI SMA Katalak Mandiri yang mempunyai bidang usaha budidaya rumput laut dan pengolahan rumput laut. Rumusan masalah yang mendasari inovasi kami adalah yang pertama, produktivitas budidaya rumput laut di KSUI SMA Katala Mandiri dan masyarakat pesisir Jeneponto kurang optimal karena masih menggunakan metode tradisional. Yang kedua adalah metode pengeringan rumput laut masih sederhana, yaitu dengan dijemur di atas tanah, dipara-para, dan digantung. Yang ketiga adalah belum dimanfaatkannya cairan limbah pengeringan rumput laut yang mempunyai nilai ekonomis. Dan yang keempat adalah hasil produksi rumput laut yang fluktuatif di beberapa lokasi budidaya dan adanya penurunan daya dukung lingkungan. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat pembudidaya rumput laut KSUI SMA Katala Mandiri dan masyarakat pesisir Jeneponto, kami menerapkan 4 rekayasa teknologi tepat guna. Yaitu yang pertama adalah teknologi budidaya rumput laut dengan metode pipa pelampung HDPE dan jaring kantong, di mana metode budidaya yang lama masih menggunakan tali bentangan, pelampung dari botol plastik sehingga menyebabkan sampah plastik laut, bibit diikat di tali bibit, bibit mudah putus atau rontok, mudah terserang hama, grade rendah, hasil jual rendah, produktivitas rendah, dan budidaya hanya bisa dilaksanakan di laut tenang. Di dalam teknologi baru yang kami terapkan, menggunakan pipa pelampung HDPE dan jaring kantong yang tahan lama, yaitu bisa sampai lebih dari 15 tahun pemakaian. Kemudian tidak mengalami kerontokan. Apabila mengalami kerontokan, maka rumput laut masuk di dalam jaring dan masih bisa tumbuh dan dipanen. Yang keempat adalah anti biofouling. Yang kelima, hasil maksimal, grade tinggi, harga jual tinggi. Dalam budidaya tersebut, produktivitas bisa meningkat 10-15 kali lipat. Kemudian budidaya juga bisa dilaksanakan di mana saja. Kemudian teknologi yang kedua adalah penerapan teknologi alat pengering rumput laut dengan tenaga surya dan heating film. Kalau pengeringan cara lama membutuhkan waktu pengeringan yang lama yaitu 3-5 hari, tergantung cuaca, kadar air rumput laut tidak stabil, kotor, perlu pembalikan, dan harga jualnya rendah. Sedangkan teknologi alat pengering rumput laut dengan tenaga surya dan heating film ini portable. Waktu pengeringan hanya 6 jam, skala rumah tangga, bersih, kadar air sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan memiliki harga jual rumput laut yang tinggi. Yang ketiga adalah teknologi pembuatan POC dari limbah rumput laut untuk industri rumah tangga. Cairan limbah pengeringan rumput laut di lapangan sekarang dibuang dengan tidak dimanfaatkan. Dengan proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumput laut tersebut, maka dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya. Karena pupuk organik cair yang kita akan buat mempunyai kegunaan meningkatkan pertumbuhan tanaman, daya tahan terhadap penyakit, dan efisiensi pada kesuburan tanah. Teknologi yang keempat adalah pembuatan peta kesesuaian lahan budidaya. Fakta di lapangan bahwa lokasi budidaya yang sekarang tidak beraturan. Hasil panen fluktuatif, tergantung musim, produktivitas rendah, kualitas kerajinan rendah, dan rawan konflik. Dengan pembuatan peta kesesuaian lahan, maka lokasi budidaya teratur, kemudian pasokan unsur haranya optimal, sehingga mendapatkan produktivitas yang meningkat. Dan kualitas kerakinannya meningkat dan tidak terjadi konflik. Untuk manfaat dan dampak pada ketercapaian itu, untuk perguruan tinggi dapat menerapkan teknologi tepat guna kepada dunia usaha dan masyarakat pesisir Jeneponto. Dosen bisa meningkatkan dan memperluas wawasan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dunia kerja dalam Tridharma, meningkatkan presentasi dosen berkegiatan Tridharma, serta meningkatkan jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Mitra mendapatkan inovasi tepat guna dari perguruan tinggi yang sangat mendukung usaha dalam meningkatkan pendapatan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan aplikatif yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya, serta kemampuan dalam meningkatkan inovasi dan pengalaman belajar. Masyarakat mendapatkan pengetahuan, keterampilan baru, dan menerapkan inovasi tepat guna dari perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Jeneponto. Dampak pada ketercapaian IKU, yang pertama adalah IKU 2, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus sebanyak 7 orang. Yang kedua adalah IKU 3, dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus sebanyak 4 orang. Yang ketiga adalah IKU 5, jumlah karya dosen yang diadopsi masyarakat, jumlah publikasi dosen di jurnal internasional sebanyak 2 jurnal, di Jurnal Nasional Terindeks Sinta 4 jurnal. Yang keempat adalah IKU 6, jumlah kerjasama pendidikan dan penelitian pengabdian kepada masyarakat dengan mitra sebanyak 5 PKS atau MOU. Yang kelima adalah IKU 7, jumlah SKS pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MPKM sebanyak 20 SKS. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.